saya Novita Suci Ramdhani dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal, yaitu yang tampak dari luar. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu atau rambut-rambut halus, klitoris, organ sensoris, uretra, tempat pembuangan urin, himen atau selaput darah, vagina, labia mayora, dan labia minora, dan yang terakhir adalah anus. Di sistem reproduksi pada wanita yang eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina dan kelenjar Skin terletak di sisi-sisi uretra. Selanjutnya saya akan membahas genitalia internal. Genitalia internal terdiri dari uterus atau yang disebut dengan rahim, tempat terjadinya pembuahan. Dan yang kedua, fundus. Yang ketiga, tuba Fallopi, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Dan yang berbentuk jari-jari disebut dengan fimbriae. Ovarium, tempat bertemunya sel telur. Dan ada endometrium, lapisan yang ada di uterus, ada myometrin, dan ada juga serviks, tempat terbentuknya selaput lendir, dan yang terakhir adalah vagina, tempat keluarnya janin atau bayi. Pada tulang panggul terdiri dari dua pelvis, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyongkok organ abdomen dan pelvis minor berfungsi untuk menyongkok organ reproduksi. Terdapat 4 tulang panggul, yaitu 2 tulang os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Pada tulang coxae terdapat 3 tulang, yaitu os ilium, isium, dan os pubis. Pada os ilium terdapat crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Dan pada bagian belakang terdapat spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Dan pada isium terdapat tuber isiadica, foramen obturatorium, acetabulum, dan spina isiadica. Pada simfisis pubis, pada pubis terdapat 2 ramus, yaitu ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Dan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Pada sakrum terdiri dari yang menonjol, promatorium, dan yang berlubang disebut dengan foramina sacralia anterior dan coccyges. Coccyges terdiri dari 3-5 ruas tulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasio. Di sini terdapat artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara os ilium dengan os sacrum. Dan yang ini dinamakan dengan artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan os sacrum dengan os coccygeus. Dan yang ini dinamakan dengan artikulasio simfisis pubis. Saya akan membahas tentang ligamen. Yang ini ligamen iliolumbale, yang ini ligamen inguinale, yang ini ligamen sacrospinale, ligamen tuberale, dan ligamen sacrococcygeus.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang muskulus atau otot-otot yang ada di panggul. Yang pertama, otot dasar panggul yang dinamakan musculus sphincter ani sternum. Dan yang kedua, ada musculus bulbocalvernous, otot yang ada pada vagina atau otot yang melingkari vagina. Dan yang ketiga ada musculus perineal transversus superficialis, otot yang melingkari vagina dan anus. Di sini juga terdapat musculus iliococcygeus, musculus coccygeus, dan yang terakhir terdapat musculus ischiacoccygeus. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ada 4, yaitu ginekoid, android, arthropoid, dan platypeloid. Yang pertama, ginekoid. Bentuk panggul ginekoid hampir seperti lingkaran, spina ischiadicanya tumpul, arkus pubisnya membulat, dan panggul seperti ini biasanya ditemukan di wanita. Dan yang kedua, bentuk panggul android. Bentuk panggul android sama seperti bentuk hati, sakrumnya mendatar, spina ischiadicanya menonjol, dan banyak ditemukan di pria, dan pada wanita akan mempersulit persalinan. Dan bentuk panggul yang ketiga adalah arthropoid. Bentuk panggul arthropoid sama seperti segitiga, spina ischiadicanya tidak menonjol atau tumpul, arkus pubisnya mendatar, dan ini banyak ditemukan pada pria. Kalau pada wanita ditemukan hanya pada wanita yang tinggi atau tungkainya panjang. Bentuk panggul yang keempat yaitu platypeloid. Bentuk panggul platypeloid berbentuk oval, sakrumnya mendatar, dan bentuk panggul seperti ini tidak ditemukan pada pria maupun wanita. Saya akan membahas tentang pengukuran panggul. Pengukuran panggul ada 3, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, dan conjugata externa. Pertama, distansia spinarum, yaitu dari spina iliaca, dextra, dan sinistra. Ukuran normalnya yaitu 23 sampai 25 cm. Distansia cristarum yaitu dari crista iliaca, dextra, dan sinistra. Ukuran normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Yang ketiga adalah conjugata externa, dari simfisis pubis ke lumbal kelima di belakang. Ukuran normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir adalah lingkar panggul diukur dengan metlin dari simfisis pubis menuju simfisis pubis lagi. Ukuran normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.